Wong lawas kabeh iki. Iya. Aku tok sing ngenom. Nah, gak lawas sih. Apa? Apa istilahnya? Jambi. 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 Zaman biyen. Ngerti gak jambi sampean? Zaman biyen. Oh, zaman biyen. Nek jambu. Nah. Zaman buyen. Wah. Waduh ayo. Lawas maneh. Ya apa iki? Ngombe sik ta. Ngombe sik. Ono kopine ya? Iya. Tapi dorong di-endorse gorong ana mereke kopine iki, Cak. Acara anyar to, acara anyar. Anyar. Loji besar, coy. Oke. Ojo lali. Nek liwat penili mampir. Durung ana mereke kopine. Iki mau gak ada anu, gak ada storyboard, gak ada apa ngomong embus pokoke iki. Temae apa iki? Apa cari Cak TP? Loh. Seruput sik lho, bingung wisan. Cak TP iki sejarawan partikelir. Oh, apa kok sebut partikelir apa? Nah, iku aku krungu-krungu teko koncoku. Apa Cak partikelir? Swasta. Oh, Swasta. Ono sekolahe. Oh, Iya, kata iya, sekolah. iya. TP ku singkatan. Apa? Singkatannya apa berarti? Tunjukkan. Tunjungan Plaza, Tugu Pahlawan, Tanjung Perak. Pokoknya siji aja. Apa? Tempat pipis. Wah, iki. Intine Surabaya. Surabaya. Tunjungan Plaza, Tugu ya, Pahlawan. Tugu Pahlawan. Tanjung Perak. Nek ngomongno Surabaya, Cak. Iki Aline. Tapi Surabaya itu kan pemanen sejarahe. Nek ngomongno sejarah Surabaya ono masa klasik, ono masa kolonial, ono masa kemerdekaan. Ya. Nek klasik iki Aline. Oh, enggak. Sik, aku pengen cerita Surabaya ini biyen jare gak iso ditaklukno iki apa ceritane? Biyen dudu 45 lho ya. Iya, iya. Ojo-ojo anu, Biyen nemen iki. Waduh, biyen niku kapan, Cak? Zaman-zaman Mataram. Oh, Mataram. Jadi ceritane apa iki? Iya, jadi sing sak eroku ya. Soalnya aku dewi kan duduk ahli ya jane. Duduk urip nang zaman iki. Iya, duduk ahli. Krungu-krungu. Cuman aku iki tukang pemulung ya jane. Ngumpulno buku-buku lawas. Ceritane apa? Ojo banter-banter ono pembulunge nang kene. Jadi Surabaya iki berkali-kali pada rikala semono digempur karo Mataram. Tahun piro iki? Yo semenjak mulai Mataram Banyokro Wati sampai Sultan Agung. Sik, waktu iku Surabaya sapa sing nyekel? Kok digempur Mataram? Sing sakroku jenenge adipatine Jaya Lengkara. Jaya Lengkono. Jaya Lengkara. Lengkoro. Jaya Lengkara. Jaya Lengkara. Kerajaane jenenge apa? Sebenarnya bukan kerajaan, yo sebuah wilayah independen yang mana ya dianggap kadipaten lah ya. Kadipaten Surabaya. Kadipaten Surabaya. Cuman ada yang menyebut Suropringgo, tapi itu bahasa Kromo. Orang-orang Catatan Mataram menyebutnya Surabaya itu bahasa Kromonya Suropringgo. Suropringgo. Pada karo Gresik nyebutnya disebut Tandes. Madura disebut Medunten. Mataram disebut Mentawis. Itu bahasa-bahasa Kromo tapi sama. Kira-kira ngono lah. Enggak, tapi sadurunge iku Mas sampean takok apa iki mau? Awale Surabaya gak iso ditaklukno. Iya, Lah, jane apa sih ceritane iki? Kene apa Mataram kok nyerbu Surabaya? Iya. Sadurunge Surabaya dadi apa? Jadi pas zaman Mojopahit runtuh itu Tahun 1527-an ya, benar-benar Majapahit itu dianggap runtuh total. Akhirnya kekuasaan beralih ke Demak, Pajang, sampai lah akhirnya Mataram. Nah, Mataram pada waktu itu Surabaya naik ya bahasa. Iya, los. Oh, enggak ke sekolah aku ya. Iya. Jadi Mataram waktu itu lagi gencar-gencar ekspansi. Wah, bahasa ekspansi kok apa? Ekspansi ku Mengembangkan Sampean. keluasan wilayah ya. Ya, betul. Kepingin semakin luas lah apa wilayah kekuasaannya. Akhirnya beberapa daerah itu dicaploki. Kasarane ngono kasarane. Termasuk Surabaya. Bekas peninggalane Mojopahit. Yes. Mataram. Tadi Tuh. Mataram. Mataram apa nguasai bekas wilayah Mojopahit. Sing pating keleleran iku mau setelah runtuhnya Majapahit. Sehingga dimane kan sing rambut ya. nah, untuk juga sebagai hegemoni kekuasaan Mataram. Dasare memang kekuasaan berarti. Betul ya. Kekuasaan itu mesti ngono ya TP ya. Nggih, ya. Mesti kudu nyaplok ya. Oh iya nyaplok. Nah, akhirnya Nemplok, guru kono plok-plokane iki. Iya. Terus. Guru ngemplos itu dino.
Nah, akhirnya termasuk Surabaya yang mewakili Brangwetan. Nah, Surabaya ini waktu itu digambarno ya sebuah wilayah independen sing punya peran penting bagi pedagang-pedagangan terutama jalur Pantura. Karena apalagi letak Surabaya ya pinggir laut. Sedangkan Mataram terpelosok. Artinya nek iso nguasai Surabaya berarti kan untuk jalur perdagangan iki kok efeknya nang Mataram. Ya kurang lebih ini kayak ngono kira-kira. Dasar ekonomi ya. Ekonomi, politik dan kekuasaan. Ini politik orientasinya ekonomi. Betul sekali ngono. Nek prinsip ekonomi. Emang politik ekonomi, prinsip ekonomi. Ya, prinsip ekonomi besar. Besar pendapatan daripada pengeluaran. Besar. Iya. Terus. Nah, akhirnya, tak terus meneh. Wah, akhirnya singkat cerita, Ya. pada zamannya Sultan Agung, Sultan Agung ini Raja Mataram yang ketiga. Dia itu, wah, di catatan VOC menggambarkan dia itu sosok orang yang disegani. 1600 Takuti. Nah, 1625. 25. Tapi Sultan Agung menjabat mulai 1618 menggantikan bapaknya. Nah, ya Hanyoko Wati. Terus Sultan Agung mulai menjabat. Nah, saat itulah Surabaya ditaklukkan oleh Mataram. Tepatnya tahun 1625. 1625 Mataram berhasil menduduki atau menaklukkan Surabaya. Karena pemerintahan tak jam sampun istilahnya. Loh, Ono toh? ya ono, cuman perdaerah-perdaeraan. Nah, Jenenge apa waktu itu? Nah. Surabaya jenenge apa? Adipati. Nah, Surabaya waktu itu Adipati ini Jaya Lengkoro. Tapi enggak kok, itu Adipati itu setelah dikuasai Mataram. Kadipaten itu setelah dikuasai Mataram. Sebelum dikuasai Mataram, Tommy Pires itu menyebutkan Sopo Tommy Pires? Adipati. Pemainnya Arsenal. Tommy Pires itu seorang penjelajah Portugal. Portugal, Ya, Tommy Portugis. Pires. Iya, tahun 1500. Enggak dia nulis. Oh, penulis ya. Dia datang ke Surabaya, dia menyebut bahwa daerah ini diperintah oleh seorang pate. Yes. Diperintah Itu oleh seorang itu catatan Tom Perez tahun 1500 sekitar 12. Tapi di catatan-catatan yang dikutip oleh The Graph, catatan-catatan VOC dan lain-lainnya itu juga menyebut raja Surabaya. Ya mungkin raja atau pate atau seorang penguasa ada yang mewakili itu, tapi di babat disebut Adipati Jaya Lengkoro. Nah, itu kan kekuasaan raja itu mulai keruntuhan Majapahit sampai Mataram datang. Jadi sekitar 100 tahun ya. Yes. Ya. Jadi antara keruntuhan Majapahit 1500 berapa? 1527 27 sampai Mataram menaklukkan 1600. 1600 Ya, betul, 100 tahun. 100 tahun. Jadi kita ini Surabaya ini pernah dipimpin oleh seorang raja daerah independen yang tidak dikuasai oleh Mataram, tidak dikuasai oleh Majapahit gitu kan. Yang tentang Jadi ini ono titisan, Pak. Ano percikan teko Majapahit jare Surabaya. Oh ya, jadi begini, ketika Majapahit masih berkuasa, semua wilayah ini kan masih di bawah Majapahit. Ketika Majapahit runtuh, baru kan podo-podo daerah itu melepaskan diri sendiri. Ya. Iki saiki ngomong otonomi daerah. Betul, kira-kira ngono. biar ngadeg dhewe. Dewe-dewe. Federasi jar kayak Iya. ngono saiki. Mungkin ya. Ya, jadi gambarannya ini nek zaman Majapahit itu raja pusat disebut Sri Maharaja. Nah, nduk ni sore Sri Maharaja mau ono para batara-batara atau bre. Ono bre Daha, bre Kauripan. Nah, mungkin Surabaya ini bagian dari bre Kauripan. Nah, waktu itu kan Surabaya Kadipaten. Ya ndak ya? Di bawah Oh, dorong. Dorong. Ngelung Kadipaten itu setelah dikuasai ambek Mataram. Yes. Makanya kan ke Mataram kan dari Kadipaten Pakualaman, Kadipaten Mangkunegaran. Ya. Itu wilayah yang dikuasai. Itu Adipati. Gak Jadi- ono ana iki. Ngelung dasku rek. Ngomongnya abot-abot ya. Dan ceritanya ngono. Ya, jadi begini. Ulangi meneh. Ya. Majapahit. Wis, ngono ae. Jadi ki narike kudu teko Majapahit kita. Ya. Soale Aku gak paham. pasale kabeh wong mesti ngerti ya, Majapahit iki kerajaan gede. Ya. Nek secara data tekstual atau inskripsi. Nah, iku Surabaya disebutkan
pada masa Majapahit itu di Prasasti Canggu. Itu jelas. Prasasti Canggu itu masa Hayam Wuruk. Itu sono kesebut Surabaya. Juga didukung oleh catatan negara ketagamaan Jawa Surabaya. Lah, itu zaman Majapahit. Lah, ketika Majapahit runtuh, otomatis semua melepaskan daerah sendiri. Akhirnya nggak ada dewe, bu iku jenenge kadipaten atau apalah istilahnya. Tapi zaman Mataram berusaha diekspansi lagi, dicaplok di bawah naungan Mataram. Jadi politiknya seperti itu. Zaman sakmono aturane opo ngature? Ya sebab pada zaman-zaman kerajaan sebelumnya juga seperti itu. Jadi sebelum Majapahit ada Singasari, sebelum Singasari ada Kadiri, sebelum Kadiri ada Masa Medang. Biyen ono undang-undang, ono tata tertib zaman sakmono. Oh ya, jadi zaman dulu itu ada nama pejabat-pejabat, ada raja, ada sang juru pamegat, ada pate, ada ragrian demung, ada dharma daksa ngurusi agama dan lain-lain. Jadi istilah-istilah itu juga sama sebenarnya dengan masa sekarang. Rumusnya kayak peraturan kayak apa gitu ya. Betul. Jenenge apa ya zaman sakmono? Ya itu bisa diketahui dari yang namanya prasasti. Ya. Tapi intinya pada zaman itu sudah hampir sama dengan sekarang. Nanti para pejabat kursi itu ada semua. Gitu. Cuman sebutannya yang beda. Teko obrolan iki mau, kira-kira apa sing iso ditarik? Sret garis Benang merah. Entek. Waktune entek waktune. Kanu seri loro ta. Yo. Ana seri loro ta, Cak? Oh lanjut. Oh lanjut. Apa jare sing nyuting awak dhewe. Kaset entek iku. Kamera lawas. Ya terus. Nah, jadi benang merah ini Surabaya. Ojo merah begini terus. Iya. Dadi Majapahit. Buyar. Anake muncul dhewe-dhewe. Termasuk ono kerajaan Surabaya. Ya, iya kan. Nah, akhirnya pada masa Mataram 100 tahun setelah kerusuhan Majapahit, Mataram berusaha menaklukkan daerah-daerah iku mau bekas wilayah Majapahit. Termasuk Surabaya. Tahun 1600 Selawi. Nah, sak ceritane kan sak durunge tahun 1600 Selawi kan bolak-balik diserbu. Betul, Ya ya. apa ceritane kene iku? Jadi Surabaya itu mulai diincar itu sejak masa Demak sebenarnya. Jadi ketika Majapahit itu resmi runtuh, akhirnya Demak mulai berdiri dan pada perkembangan Demak pada tahun 1527 itu pemimpin Demak namanya Sultan Trenggono. Nah, Sultan Trenggono itu adalah berusaha juga menaklukkan wilayah-wilayah bekas Majapahit. Salah satunya Sengguru, Balitar ya. Nah, termasuk Surabaya ini sudah diincar. Tapi belum bisa ditaklukkan secara de facto. Baru Demak keburu runtuh, terus Pajang masanya singkat, baru Mataram. Nah, Mataram inilah yang akhirnya berkembang pesat sampai rajanya yang bernama Sultan Agung yang pada tahun 1625 naklukno Surabaya. Tapi sak durunge naklukno Surabaya kan dhek. Oh iya, naklukno Pati, naklukno Demak, Semarang sampai merembet ke Brang Timur atau diarani Brang Wetan. Artinya jarine wong Mataram batese Brang Wetan, ya sing dadi batas provinsi iku, mulai Ngawi, Medion sak ngetan. Iku kasebute Brang Wetan. Nek sing sisi selatan Mataram nyebuti Brang Kidul, Pacitan, Ponorogo, Trenggalek lan sak piturute. Jare tau gagal iki Sultan Agung iki. Oh iya. Nyerbu. Iya. Jadi nyerbu Surabaya ini kalau saya baca di buku The Graph, itu hampir sampai 3-4 kali baru jebol dengan sungai di Bendung. Akhirnya jebole iku ya kalah. Nyerai ya kali Surabaya sing mengalir iku sampai ke Brantas iku karo Mataram di Bendung akhirnya menyerah. Lah taktik iki sing digawe Sultan Agung gempur Batavia. Wis ana hitung-hitungane, ayo ditutup. Kopine durung ono mereke lho, Rek. Merek ono apa? Durung ono jajane pisan. Iya. Iya. Ya wis, Mas. Loh, closing. Entek. Iya. Sampeyan pin ngomong apa? Nambah apa iki? Cak, apa Cak? Wis aku kakek ngomong. Segmen berikutnya. Yes. Cek apa iki? Apa? Iku diterusno iku mau, diterusno. Perang nyerbune iku mau apa? Bendunge nang ndi? Ya. Mulai ngomong sih ya. Ya. Segmen berikutnya. Hitungan 5 mundur. 5 4 3 2 1 Q. Ya. Nek ana wong nyerang ekspansi apa?
Ya, ekspansi penyerangan. penjajahan baik itu Betul. mesti ono dasare Betul. atau yang diincar Cak. Betul, Iya, betul, kan? betul. Kira-kira waktu itu Surabaya apa sing paling diincar? Ya tadi secara lokasi strategis. Karena Mataram itu di bagian sisi selatan. Jadi gak mungkin kidulnya wis segoro kidul. Berarti dia harus memanfaatkan sisi utara. Sisi utara sepanjang Pantura itu ya, mulai Cirebon, Pati, Semarang, Tuban sampai Surabaya, Gresik, Surabaya inilah daerah-daerah yang strategis menurut Mataram, sehingga kalau dia bisa menguasai pesisir, otomatis perdagangan dari luar lancar. Berarti dasar itu ya. Dasar ekonomi, politik, dan kekuasaan tadi. Targetnya ekonomi menggunakan cara-cara Betul, iya. Dadi gole iku mau ya. Goalnya. Iya. Dan perlu diingat, zamannya Sultan Agung ini Mataram pas gede-gede ini, di puncak kejayaannya. Jadi coro bangsa atau negara atau kerajaan itu pas di atas puncak-puncaknya kemegahan. Masa kemasan kalau Iya, padha karo aku masa kemasanku ya dhisik umur 17. Oh iya, saiki? Saiki rada mode. Soale wis di anak situ. terus. Sik, mari ngono diserbu. Nah, perang gede ya iku mau perangnya bertubi-tubi sebenarnya. Jadi Mataram iki pinter, gak langsung nyerang Surabaya. Jadi bolo-bolo atau koloninya Pinggir-pinggir Surabaya sih. pinggir-pinggir sih. Termasuk termasuk Wirasaba, Wirasaba Tuban. ndi? Wirasaba itu sekitar Jombang, Mojokerto. Nah, itu ditaklukkan tahun 1624. Terus tahun 1624 juga di tahun yang sama Mataram menaklukkan Madura. Madura yang juga, oh iya, Madura zamannya Cokroningrat I. Akhirnya baru setelah Madura ditaklukkan, nah Surabaya terakhir. kepung dhisik nang Iya, Polri itu kan ya. betul. Kalimantan barang jare. Oh, iya, Sukadana itu ditaklukkan Mataram. Iku bolone Surabaya. Bolone Surabaya. Bolone Surabaya dintekno. Yes, baru sing terakhir Surabaya. Dan digambarkan ya. Catatan enggak butuh waktu berapa itu sing gawe untuk 100 tahun mau. Nah. Oh, tuh. Itu di Tahunan ya sekitar ya tahun-tahun 16 mulai 16 18 ekspansinya si Sultan Agung 16 18 tapi daerah-daerah dulu. Nah, baru 1623 menjelang 1624 baru wilayah-wilayah dekat Surabaya. berarti butuh pirang tahun ya. 7 tahun. Ya. Sampai 16 2. Ya sekitar 6-7 tahun ya. Wis oleh mobil wis kan kredit pitung tahun. Bayangno perang Iya, tapi perlu diingat, zaman dulu itu sebenarnya pakai konsep hukum rimba. Hukum rimba itu siapa yang berkuasa, yaitu dia yang menang, kan gitu. Sama Majapahit pun juga dulu menaklukkan Bali, menaklukkan Sadeng, Keta, sama. Nah, cara-cara politik-politik seperti itulah yang ditiru juga oleh Mataram. Ngelundasku. Gak katuk. Aku dhewe ya izin. Ngeteru iki teko Cak Devi. Iya. Tapi itu setelah itu takluk. Ya, setelah itu Surabaya takluk. Penduduknya jadi entek. Oh enggak, tetap Adipati Jayalengkara diberi hidup. Konon catatannya, iya konon artinya tidak dibunuh ya. Bosone wong lawas. Dan diberi hidup. Artinya dibiarkan hidup. Jayalengkara akhirnya masih tetap menjadi Adipati Surabaya, tapi anaknya Jayalengkara yang namanya berinisial Raden Peki atau Pangeran Peki, ini yang diambil oleh Sultan Agung menjadi adik ipar, dinikahkan dengan adiknya Sultan Agung, Ratu Mas Pandan, ya pernikahan politik. Sama dengan Majapahit menikahkan Raja Dewi dengan Bre Wengker pada masanya Raden Wijaya, sehingga Wengker yang tadinya itu lepas dari Majapahit menjadi bagian dari Majapahit lewat pernikahan politik. Melanggengkan Iya. perasaan ya. Kawin silang ya. Nah, jadi sampean rabi gak usah dado, tonggo-tonggo dewi. Gue sampe jadi penguasa kampung. Kau ngenteni anak Mas Yudi. Tadi mari ngono, setelah dinikahkan, Nah, Peki setelah dinikahkan dengan adiknya Sultan Agung, Peki konon diboyong ke Mataram. Nasibnya sama dengan Cokroningrat I. hijrah. Ya, hijrah ke Mataram. Nah, sama. Akhirnya menjadi di sana diberi kedudukan, diberi tempat kampung atau tempat-tempat persinggahan atau pesanggerahan. Jadi terus 5 tahun kemudian Jayalengkara wafat. 1630 Adipati Jayalengkara dikabarkan meninggal. Konon dimakamkan di Ngampel Gento.
Ngampel iki. Nggih, Ampel, sekitar Ampel. Ono kuburane. Masih belum ketemu. Waduh. Tapi kok lebih jelas sih. Ono RW-ne, Engko iso takon lho RW-ne. Si. Sak durung nyeluk RW-ne Ngampel. Iki wis mari durung mau pembahasan pertanyaan sampean mau. Sing gorong tapi ono akeh lah sing jiwa. Ae, engko segmen ketiga ya. Wong isi perjalanan. Cek dawa nih pirang segmen rek. Ono duweke enggak? Setelah itu apakah Surabaya adem ayem? Setelah itu Setelah ditaklukkan Mataram. Surabaya masih tetap bener bertakluk kepada Mataram, tapi hanya kepeksa. Buktinya apa? Karena setelah peristiwa itu banyak pemberontakan terus di Surabaya. Iya, dan banyak daerah-daerah sekitar juga merontak. Salah satunya Trunojoyo. Tapi ya itu tadi tidak mau tunduk di bawah Mataram. Dan lebih-lebih lagi setelah Sultan Agung wafat digantikan oleh anaknya naik takhta yaitu Amangkurat I. Nah, disinilah ketika Amangkurat I menjabat, para daerah ini mulai umek, karena nggak mau Umep ya? nggak mau ditunduk oleh Mataram, termasuk Surabaya. Nah, tapi diawali dengan pemberontakan Trunojoyo. Tahun biru itu. Trunojoyo itu pemberontakan tahun 1670-an sampai 1680. Kurang lebih 10 tahunan. Trunojoyo lah Sumenep. Madura, Bangkalan, ya. Bangkalan harus bayar. Saya kita di kampus itu ya. Nah, di Universitas Trunojoyo, Universitas Negeri Bangkalan. Durung bayar. Surabaya ya ono nang Surabaya. Ya toh. Terus apa? Terus apa hubungannya dengan Surabaya? Iku Trunojoyo. Iya, jadi banyak catatan-catatan di bukunya The Graph itu yang menggambarkan waktu itu sepertinya Surabaya belum ada pemerintahan yang kuat ya setelah masa Jayalengkara karena Pekik juga diboyong ke Mataram sehingga Trunojoyo waktu itu menjadikan Surabaya menjadi benteng pertahanan. Makanya di petanya Spilman ya itu kan itu Trunojoyo banyak mendirikan baterai atau benteng pertahanan di Surabaya. Salah satunya di Kaliboto, di Ampel, di Jalan Sulung, Gubernuran itu ya. Makanya namanya Kaliboto. Ya, Kaliboto, negeri Boto dalam ya. Tembok. Ya. Tembok itu mau. Ya. Bentengnya istilahnya. Ya. Tapi pada akhirnya Trunojoyo digempur oleh pasukan Spilman. Spilman ini VOC, ya, gubernur orang VOC yang disuruh dibantukan oleh Mataram untuk gempur Trunojoyo. Oh, hubungannya. Iya, jadi waktu itu Mataram sudah berkolaborasi dengan VOC. Zamannya Amangkurat I. Nah, ini. Iki. Loh, temenan. Jadi krono Surabaya iki kisru meneh. Ya. Mataram gak sanggup. Ya. Terus Kerjasama Angel mbek tolong VOC. sapa sing njaluk iki jenenge? Mataram. Loh, Lho gak sapa Raja. sopo? Ya Amangkurat I. Tutuk nom rene. Amangkurat I. Jadi Namanya Mangkurat berarti. ya, jadi ada adegan ketika Trunojoyo itu gempur keratonnya Pleret, keratonnya si Amangkurat I. Nyerburono? Iya. Wih. Sampai diduduki, akhirnya Amangkurat I tersingkir ya ke Tegalarum, makanya disebut Sunan Tegalarum, Pati. Nah, disitulah sebelum wafat Amangkurat berpesan ke anaknya Amangkurat II, kon njaluk ewang VOC, gempuran Trunojoyo. Omahe ojo didol. Nah. Wis iki wis entek ku produser wis iku. Wis jangkep, Pak. Cak, wis jangkep iki. Sik dawa. Ya wis meneh maneh. Meneh maneh, ya disambung. Meneh sok ana dina, ngopi maneh. Iya, aku meneh mlebu isuk sekolah. Bisa sekolah. Pokoknya aja dina Minggu. Ana Doraemon. Iku catatan titike. Lah. Zamane VOC gabung ambek Mataram. Nyerbu Heeh. Surabaya. Surabaya. Ya. Ya wis, ya. Ya. Wis ya. Video berikut ae entenono. Ya, engko awak dhewe ngopi maneh. Sing enak ono. Beke kopine berikute iki ono mereke, apa nak tambah enak tambah ono cemilane ya. Matur suwun, sepurane sing akeh. Ya, ketemu nang ngene maneh. Cak suwun, Cak. Salaman sih. Salaman sih. Mau gak salaman? Iya, tau.